Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record ringkasan tentang materi ekspor dan impor dari mata kuliah MPI. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898. Saya kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Pak Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja kepada materi. Materinya yaitu tujuannya kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor. Kita langsung ke pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah barat, darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan produk barang dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Pengertian eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti. Tujuan dan manfaat ekspor. 1. Penumbuhan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atau suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Meningkatkan permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, ada menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri, sehingga supaya menumbuhkan investasi, peluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Nah, sedangkan pengertian impor sendiri, impor adalah suatu aktivitas yang memasarkan produk barang dari daerah pabean untuk pembelian suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Tujuan dan manfaat impor seperti yang sudah dibahas bersama di atas. Kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangkan adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlah terbatas atau tidak mampu diproduksi di dalam negeri, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi.
Faktor alam sendiri yaitu kondisi geografi pada suatu negara adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komunitas seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Yang kedua, faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atau suatu komoditi. Pengaruhan suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Ketiga, faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi, keunggulan suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Nah, sekian dari ringkasan saya tentang materi ekspor dan impor di mata kuliah MPI. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.